Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hujan turun pelan di luar jendela kaca besar ruang tamu. Butiran airnya menempel, seperti lukisan kabur yang bergerak lambat mengikuti waktu. Di dalam rumah yang hangat, aroma kopi dan kue coklat buatan sendiri mengisi udara. Di tengah ruang itu, aku, Ratri, duduk di sofa panjang berwarna abu-abu muda, mengenakan daster lembut yang biasa kupakai saat akhir pekan. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. 20 tahun. Sebuah angka yang tidak mudah dicapai bagi banyak pasangan. Tapi entah bagaimana aku dan Bayu berhasil sampai ke titik ini. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami saling belajar, saling berkompromi, dan yang paling penting, kami saling mencintai. Begitu setidaknya aku percaya selama ini. Bayu datang dari arah dapur dengan senyum khasnya, membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan 1 piring kecil berisi potongan red velvet cake. Matanya menyiratkan kelembutan yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Ia duduk di sampingku, menyodorkan secangkir kopi yang selalu ia racik dengan takaran yang nyaris sama setiap pagi selama 20 tahun. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang, katanya sambil mengecup keningku. Aku membalas senyum itu dengan hati yang hangat. Terima kasih sudah bertahan selama ini dengan aku yang keras kepala. Bayu terkekeh pelan. Kalau bukan kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak awal. Tawa kami bersatu dalam udara yang hangat, seperti potongan adegan dari film keluarga yang tenang. Kami membicarakan kenangan lama, tentang saat pertama kali pindah ke rumah ini, tentang bagaimana kami bertengkar karena warna cat ruang tamu, tentang masa-masa membesarkan anak pertama sambil kerja lembur. Tapi kemudian, Bayu mengambil sesuatu dari saku belakang celananya. Sebuah amplop berwarna gading dengan tulisan tangannya yang khas di atasnya. Ia menyerahkannya padaku tanpa banyak bicara, hanya dengan senyum yang samar. Aku tulis ini semalam. Cuma ingin kamu tahu sesuatu. Tapi bacanya nanti aja. Setelah kita selesai minum kopi. Amplop itu kuterima dengan rasa penasaran. Biasanya, Bayu tidak seromantis ini. Ia lebih suka menunjukkan perasaannya lewat tindakan, bukan lewat surat. Tapi karena ia memintaku menunggu, aku pun menahannya. Kami melanjutkan obrolan santai, walau pikiranku mulai terganggu oleh isi surat itu. Ketika Bayu pergi sebentar ke kamar mandi, aku menatap amplop itu lagi. Ada rasa yang aneh, antara penasaran dan cemas. Ulang tahun pernikahan ke-20 seharusnya menjadi momen bahagia. Tapi kenapa aku merasa jantungku berdetak sedikit lebih cepat? Setelah beberapa menit, Bayu kembali dan tersenyum. Baca sekarang, ya, katanya pelan. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya selembar kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan Bayu memenuhi halaman itu. Awalnya, kalimat-kalimatnya terasa manis. Ia mengenang awal mula kami bertemu, perjuangan kami melewati masa-masa sulit, dan rasa syukurnya karena bisa membangun keluarga bersamaku. Tapi kemudian, kalimat itu datang. Kalimat yang membalikkan segalanya. Ratri, kamu adalah sahabat hidupku, ibu dari anak-anakku, dan orang yang selalu aku hormati. Tapi aku ingin jujur, kamu bukan cinta pertamaku. Tanganku gemetar. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Aku menahan napas. Mataku terus membaca, meskipun rasanya sulit bernapas. Bayu bercerita tentang seorang wanita bernama Nadia, cinta pertamanya, yang ia kenal sebelum aku datang ke dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa ia belum pernah mengungkapkannya sebelumnya, karena tidak ingin melukai perasaanku. Tapi di usia pernikahan yang ke-20 ini, ia merasa harus berkata jujur. Bukan karena ia masih mencintai wanita itu, katanya, tetapi karena ia ingin menjalani sisa hidup dengan kejujuran penuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kertas itu kupeluk di dada. Dadaku sesak.
Seakan-akan 20 tahun yang kujalani bersamanya, hanya ilusi. Bayu duduk diam di sampingku. Ia tidak memegang tanganku. Tidak memelukku. Hanya menatapku dengan mata yang tidak bisa kutebak. Apakah itu penyesalan, atau kelegaan? Di luar sana, hujan mulai reda. Tapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. Aku menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Aroma coklat dari kue di meja tak lagi menggugah selera. Surat di tanganku terasa berat. Seperti beban bertonton yang menghantam jiwaku. Bayu masih duduk di sampingku. Tetapi kehadirannya justru terasa seperti orang asing yang tak kukenal. Kenapa sekarang? Suaraku nyaris tak terdengar. Bayu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam. Seperti mencari keberanian untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan mungkin tak bisa ia pahami sendiri. Aku nggak tahu. Erate. Mungkin karena udah terlalu lama aku simpan. Dan makin kesini, aku merasa kita terlalu banyak basa-basi. Kita bahagia, tapi kayak ada ruang kosong yang terus aku kubur. Aku memejamkan mata. Tak ingin menangis. Tapi air mata mengalir juga. Diam-diam, hangat, jatuh ke pipiku lalu ke bibirku. Rasanya asin. Aku ini cuma pelarian buat kamu. Tanyaku, kali ini lebih tegas. Enggak. Jawab Bayu cepat. Kamu bukan pelarian. Kamu penyelamatku. Kamu yang bikin aku tetap waras setelah semua yang aku lewati. Kalau memang aku penyelamatmu, aku mendongak, menatap matanya yang sembab. Kenapa kamu masih simpan nama perempuan itu di hatimu selama 20 tahun? Ia terdiam. Pandangannya menunduk ke lantai. Seolah lantai itu bisa memberinya jawaban. Karena rasa itu enggak pernah benar-benar selesai. Lirihnya. Aku terdiam. Kata-kata itu mengiris jauh lebih dalam daripada pengakuan sebelumnya. Enggak pernah selesai. Artinya, dia hidup bersamaku, tidur di sebelahku, membesarkan anak-anak bersamaku, tapi hatinya tetap menyimpan ruang untuk orang lain? Bayu mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku berdiri, menatapnya dengan dada sesak. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa duduk di sini dan berpura-pura semuanya baik-baik aja setelah tahu aku cuma nomor 2 di hatimu. Aku nggak pernah anggap kamu nomor 2, serunya, berdiri dan mengikuti langkahku yang menjauh ke arah dapur. Kamu segalanya buat aku, Erate. Tapi Nadia, dia cinta pertama. Itu beda. Aku menoleh cepat. Beda gimana? Beda karena kamu belum sempat memilikinya? Atau karena kamu diam-diam masih berharap dia datang suatu hari? Enggak. Bayu menahan napas, lalu berkata lirih. Dia udah menikah lama. Kita nggak pernah kontak lagi. Aku cuma kadang ngebayangin. Gimana kalau hidupku bareng dia? Itu salah. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa pura-pura dia nggak pernah ada. Aku memejamkan mata. Wajah Nadia belum pernah kulihat. Tapi bayangannya kini seolah menghantui seluruh sudut rumah ini. Dinding-dinding yang selama ini menyimpan tawa dan tangis keluarga kecil kami kini terasa seperti saksi palsu dari cinta yang pincang. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Bukan karena Bayu mengusirku, tapi karena aku tak tahan tidur di ranjang yang kini terasa penuh kebohongan. Sepanjang malam aku hanya terpejam tanpa benar-benar tidur. Aku menatap langit-langit, menghitung waktu, dan mencoba menjawab pertanyaan yang tak kunjung selesai. Jika aku bukan cinta pertamanya, apa aku layak menjadi cinta terakhirnya? Keesokan paginya, suasana rumah sunyi. Anak-anak masih di luar kota dalam kegiatan sekolah. Dan rumah ini hanya berisi 2 orang dewasa yang mendadak terasa sangat jauh satu sama lain. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat. Dan garis-garis usia yang selama ini kupelihara dengan perawatan kini tampak lebih jelas karena tangis semalaman. Di saat seperti ini, aku bahkan merasa cermin pun memihak kenyataan. Di meja rias, aku melihat album foto pernikahan kami. Aku membuka lembar demi lembar. Bayu tersenyum di setiap foto, menggenggam tanganku, memandangku dengan penuh cinta. Tapi kini aku mempertanyakan, apakah senyum itu tulus?
Ataukah itu cara dia menutupi kesedihannya karena tak menikahi wanita yang sebenarnya ia cintai? Aku tak tahan melihatnya lebih lama. Album itu kututup perlahan dan kuselipkan ke dalam laci. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Di gudang bawah tangga, Bayu punya satu koper tua yang tak pernah ia buka sejak kami pindah ke rumah ini. Ia bilang isinya barang-barang kuliah yang sudah tak terpakai. Tapi kenapa koper itu dikunci? Aku berjalan pelan ke arah gudang, membuka pintunya, dan di sana koper itu tergeletak seperti selalu. Debu menempel di permukaannya. Aku membawanya ke ruang tamu dan mencari kunci kecil yang pernah kulihat tergantung di gantungan kunci dapur. Tangan ini gemetar saat membuka gembok kecil itu. Begitu terbuka, isinya tak banyak. Beberapa buku catatan kuliah, jaket kampus, dan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada tumpukan surat, sebagian sudah menguning. Dan di bawah tumpukan itu, sebuah foto perempuan muda dengan senyum lembut dan rambut panjang bergelombang. Di baliknya tertulis, "Untuk Bayu, yang kucintai dalam diam. Nadia." Dunia seolah berhenti sejenak. Surat-surat itu ternyata dari Nadia. Tulisan tangannya, curahan hatinya. Bahkan ada satu yang ditulis dengan air mata. Terlihat dari bekas luntur tinta. Salah satu suratnya bahkan menyebutkan, "Kalau kita hidup di dunia yang berbeda, aku pasti memilih kamu." Tapi dunia mereka memang berbeda. Nadia menikah dengan orang lain, dan Bayu menikah denganku. Aku duduk terdiam, memegang foto itu. Tangisku pecah tanpa suara. Bukan karena cemburu, tapi karena aku merasa kehilangan harga diriku sendiri. Aku telah mencintai seseorang sepenuh hati, membangun dunia bersamanya, tanpa tahu bahwa ia menyimpan dunia yang lain jauh di dalam hatinya. Bayu muncul di pintu ruang tamu. Matanya langsung membelalak saat melihat koper itu terbuka. "RT." Suaranya tercekat. "Aku berhak tahu," kataku pelan. "Aku berhak tahu dengan siapa sebenarnya aku hidup selama ini." Ia duduk di sebelahku. Tapi kali ini tak berani mendekat terlalu dekat. "Kenapa kamu simpan semua ini?" tanyaku tanpa menatapnya. Bayu menunduk. "Aku enggak tahu. Mungkin aku terlalu pengecut buat benar-benar menutup masa lalu." Aku menggenggam foto itu erat-erat. "Kalau kamu masih simpan dia di hati, kenapa kamu nikahi aku?" Bayu menatapku. Untuk pertama kalinya sejak surat itu kubaca, matanya berkaca-kaca. "Karena aku jatuh cinta sama kamu, Ratri. Tapi dengan cara yang beda. Nadia itu, kenangan. Tapi kamu adalah kenyataan. Kamu yang bersamaku saat aku kehilangan pekerjaan. Kamu yang hamil dan tetap bertahan meski harus bolak-balik rumah sakit. Kamu yang ngajarin aku arti cinta yang enggak cuma manis, tapi juga kuat. Tapi, tetap aja, aku salah karena terus menyimpan kenangan ini. Aku tahu." Aku berdiri. "Kamu tahu, tapi kamu tetap lakukan itu. Kamu tahu, tapi kamu tetap pilih untuk hidup di masa lalu." Bayu berdiri juga, ingin berkata sesuatu, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan sekarang. Aku butuh waktu. Bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk mengenal diriku lagi. Karena aku sadar selama ini, aku terlalu sibuk mencintaimu sampai lupa mencintai diriku sendiri." Aku melangkah ke kamar, meninggalkannya dengan koper masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku merasa aku sedang berjalan sendiri. Tapi juga, untuk pertama kalinya, aku merasa sedang menuju ke suatu tempat yang lebih jujur. Hari-hari berikutnya berubah menjadi senyap yang panjang. Rumah kami tidak lagi dipenuhi dengan suara tawa, percakapan ringan, atau celoteh anak-anak yang biasanya memecah keheningan pagi. Bayu tetap tinggal di rumah, tapi kami seperti dua planet yang berputar dalam orbit masing-masing. Nyaris tak saling sapa kecuali jika benar-benar perlu. Aku mulai bangun lebih pagi, hanya untuk menghindari duduk semeja dengannya saat sarapan. Bahkan aroma nasi goreng buatannya, yang dulu selalu bisa membuatku tersenyum meski di hari paling buruk, kini hanya menambah mual yang terus bergulir di dadaku. Di kepalaku, nama itu terus bergema. Nadia. Aku tak tahu seperti apa wajahnya kini, apa yang ia lakukan,
Atau bahkan apakah ia masih memikirkan Bayu seperti suamiku masih memikirkannya. Tapi satu hal yang pasti, wanita itu telah hidup di antara kami, diam-diam, selama 20 tahun dan aku tak pernah menyadarinya. Suatu sore, aku menerima pesan dari Rika, sahabat lamaku yang juga dulu satu kampus dengan Bayu. Kami jarang bertukar kabar, tapi pesan hari itu membuat jantungku berdegup kencang. Erate, aku baru tahu dari grup kampus. Nadia sekarang tinggal di Bandung. Dia baru pindah dari Jakarta bulan lalu. Kamu tahu? Aku terdiam menatap layar. Tidak, tentu saja aku tidak tahu. Selama 20 tahun, aku bahkan tidak tahu bahwa nama itu masih eksis dalam hidup siapapun. Tapi kini, setelah semua ini terjadi, rasanya semesta memang sengaja membiarkan pintu masa lalu itu terbuka lebar. Aku membalas singkat. Dia itu siapa sebenarnya? Rick? Kamu tahu banyak. Balasannya datang cepat. Mereka dulu pacaran waktu semester awal. Nadia anak seni rupa. Bayu kan elektro. Tapi katanya putus gara-gara keluarga Nadia gak setuju. Isunya sih soal agama dan masa depan. Bayu gak pernah ngomong. Tapi semua anak kampus tahu dia sempat hancur banget waktu Nadia nikah sama orang lain. Aku menggigit bibirku. Jadi bukan hanya kenangan samar. Bukan hanya cinta monyet. Bukan hanya hayalan. Mereka benar-benar pernah bersama. Pernah mencintai. Dan mungkin belum pernah selesai. Hari itu juga aku naik kereta ke Bandung. Sendirian. Tanpa memberitahu Bayu. Aku butuh jawaban. Bukan dari Bayu. Tapi dari masa lalu yang terus membayangi rumah tanggaku. Bandung pagi itu sejuk. Dingin. Dan sedikit berkabut. Aku turun di stasiun Hall dengan langkah yang belum mantap, tapi juga dengan semangat yang tak bisa kutunda. Aku menyewa taksi online dan menuju sebuah galeri seni kecil di daerah Dago Atas, tempat yang disebut Rika sebagai tempat Nadia bekerja sebagai kurator. Sesampainya di sana, aku sempat berdiri beberapa menit di depan pintu kaca yang memantulkan bayanganku sendiri. Aku merasa seperti orang asing dalam cerita hidupku sendiri. Tapi kemudian aku mendorong pintu dan masuk. Galeri itu sepi. Hanya ada suara musik klasik lembut dari pengeras suara di sudut ruangan. Di tengah dinding penuh lukisan abstrak, berdirilah seorang wanita dengan rambut disanggul sederhana dan pakaian serba hitam. Usianya mungkin sekitar 40-an. Anggun. Nang. Dan entah bagaimana, aku tahu itu dia. Nadia? Tanyaku pelan. Wanita itu menoleh. Matanya sedikit terkejut, tapi ekspresi wajahnya tetap hangat. Ya, saya Nadia. Ada yang bisa saya bantu? Aku menelan ludah. Saya, Ratri, istri Bayu. Ada jeda 1 detik sebelum dia bereaksi. Tapi tak ada kepanikan. Tak ada keterkejutan yang dramatis seperti di sinetron. Ia hanya menghela napas kecil dan mengangguk pelan. Silakan duduk, katanya, sambil menunjuk kursi kayu di samping meja kerja kecil. Aku duduk. Tanganku mengepal di pangkuan. Nadia menyodorkan air mineral botol ke arahku. Lalu ikut duduk di seberang meja. Aku nggak datang untuk marah, kataku membuka pembicaraan. Aku cuma butuh tahu. Butuh dengar darimu. Nadia mengangguk, menatapku dalam-dalam. Bayu cerita. Aku mengangguk. Surat. Di ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Ia tersenyum miris. Itu Bayu banget. Aku menatapnya. Kamu masih mencintai dia? Nadia diam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, tapi sangat pasti. Aku mencintai dia di masa lalu. Sekarang? Tidak lagi. Tapi, aku takkan pernah berpura-pura bahwa dia bukan bagian dari hidupku. Aku menelan getir di tenggorokanku. Kenapa kalian putus? Ia tersenyum pahit. Karena kenyataan. Keluargaku konservatif. Bayu bukan pilihan ideal. Saat orang tuaku tahu aku diam-diam pacaran dengan dia, mereka langsung menjodohkanku dengan sepupunya teman ayah. Aku pasrah. Bayu marah. Kecewa. Tapi kami berjanji untuk tetap saling jaga jarak. Kamu masih simpan surat-surat darinya? Ia tertawa pendek.
Justru aku nggak punya apa-apa lagi. Semua kenangan itu kutinggal di masa lalu. Tapi aku tahu, Bayu terlalu baik untuk membenci. Dia simpan segalanya. Bahkan rasa bersalahnya. Aku mengangguk pelan. Hati ini campur aduk. Di satu sisi aku lega, tapi di sisi lain aku terluka lebih dalam. Karena bukan Nadia yang menyimpan masa lalu itu, tapi suamiku sendiri yang memeliharanya. Kamu tahu dia belum move on? Tanyaku lagi. Ya, jawabnya cepat. Tapi aku pikir dia sudah cukup bahagia untuk tidak mengejar masa lalu. Dan kamu istri yang dia butuhkan. Dia mungkin belum sepenuhnya menutup bab lama, tapi bukan karena dia masih mencintai aku. Mungkin karena dia belum berdamai dengan kehilangan itu. Aku menunduk. Mataku basah. Tapi aku menahan tangis itu agar tidak meledak. Aku tidak ingin menjadi istri yang dibayangi perempuan lain, Nadia. Ia mengangguk, pelan dan tulus. Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Karena kamu sudah menangkan dia, bukan di awal, tapi di akhir. Aku berdiri. Terima kasih sudah jujur. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa salam manis. Tapi percakapan itu terasa seperti menutup satu pintu besar yang selama ini terus terbuka diam-diam. Saat aku pulang ke rumah malam harinya, Bayu sedang duduk di ruang tamu. Ia berdiri refleks saat melihatku membuka pintu. Tatapannya khawatir. Kamu kemana? Tanyanya cepat. Aku ketemu Nadia. Bayu membeku. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Aku nggak kesana buat marah. Aku kesana buat tahu. Bayu menarik napas panjang. Aku bisa jelaskan. Aku mengangkat tangan. Enggak usah. Aku sudah dengar cukup. Aku tahu kamu belum berdamai dengan kehilangan. Tapi sekarang, kamu punya pilihan, Bayu. Mau terus hidup di masa lalu? Atau mulai memperbaiki apa yang kita punya hari ini? Bayu menatapku. Matanya merah. Aku pilih kamu. Tapi, aku tahu itu belum cukup. Aku tahu, kamu butuh bukti, bukan kata-kata. Aku mengangguk. Benar. Maka buktikan. Mulai dari sekarang. Dan di sanalah kami berdiri. Di ambang pintu masa lalu yang baru saja kututup rapat. Dan di depan jalan panjang yang mungkin masih penuh luka. Tapi untuk pertama kalinya, aku berjalan tanpa bayangan Nadia di belakangku. Namun, bayangan tak selalu datang dari masa lalu. Kadang, ia muncul justru saat kita merasa telah selesai dengan semuanya. Aku pikir, setelah pertemuanku dengan Nadia, aku akan pulang dan hidup akan pelan-pelan kembali seperti dulu. Tapi ternyata, justru sejak saat itu, semuanya mulai berubah dengan cara yang tak kusangka. Bayu mencoba berubah. Ia menjadi lebih terbuka. Lebih sering bicara tentang perasaannya, tentang pekerjaannya, tentang anak-anak, dan tentang aku. Ia mulai menanyakan apa yang aku rasakan, hal yang jarang ia lakukan selama ini. Setiap malam, ia duduk di meja makan sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Menungguku keluar dari kamar, meski seringnya aku tetap tinggal di balik pintu, memilih diam. Tapi aku melihat usahanya. Aku tahu ia mencoba. Tapi luka di hatiku tidak semudah itu sembuh. Terlalu banyak hal yang perlu kurajut ulang. Kepercayaan. Rasa aman. Harga diri. Suatu pagi, aku memberanikan diri membuka lemari yang selama ini hanya kusinggahi untuk mengambil pakaian. Lemari itu seperti cermin. Menyimpan rapi segala peranku selama 20 tahun terakhir. Istri, ibu, penjaga rumah, pelengkap kehidupan orang lain. Hari itu, aku menurunkan koper lamaku. Koper kecil warna biru laut, yang dulu pernah kubawa keliling Indonesia saat masih bekerja sebagai jurnalis sebelum akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Koper itu sudah berdebu, tapi saat kubuka, aroma kertas lama dan parfum yang telah menguap langsung menyeruak. Di dalamnya, ada berkas lamaran kerja, ID card dari kantor berita, bahkan buku catatan penuh tulisan tangan. Aku membaca nama-nama narasumber, deadline liputan, dan draft artikel. Semua kenangan tentang versi diriku yang dulu,
versi yang berani, mandiri, dan hidup bukan sebagai bayangan siapapun. Aku duduk lama sambil memandangi koper itu. Bukan karena ingin melarikan diri, tapi karena ingin kembali mengenal siapa aku sebenarnya. Dan dari titik itulah, aku memutuskan untuk kembali menulis. Bukan untuk media besar. Cukup untuk diriku sendiri. Menulis sebagai bentuk perlawanan terhadap perasaan yang mengurungku selama ini. 2 minggu kemudian, aku mengikuti sebuah lokakarya penulisan di Jakarta. Tempat itu menjadi titik awal aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku berkenalan dengan banyak perempuan yang punya cerita hampir serupa. Istri yang dibohongi, ibu yang kehilangan jati diri, perempuan yang pernah merasa menjadi pilihan kedua. Salah satu peserta bernama Maya, seorang editor majalah perempuan, tertarik dengan naskah pendek yang kutulis tentang perempuan yang kehilangan kepercayaan karena luka lama suaminya. Ia mengajakku berdiskusi panjang tentang bagaimana menyuarakan kisah-kisah nyata menjadi karya yang menyentuh. Kami menjadi dekat. Maya memperkenalkanku pada komunitas penulis perempuan. Dan dari sanalah semangatku mulai tumbuh kembali. Bukan hanya sebagai istri Bayu, bukan hanya sebagai ibu anak-anak kami, tapi sebagai Ratri, perempuan yang pernah punya mimpi, dan kini ingin kembali mewujudkannya. Aku tidak langsung menceritakan semua ini pada Bayu. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena aku sedang menikmati perjalananku sendiri. Aku butuh ruang. Aku butuh jeda. Hingga suatu hari, saat aku duduk di sebuah kafe usai pertemuan komunitas, aku melihat sosok familiar berjalan masuk. Bayu. Ia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang perempuan berambut pendek mengenakan blazer hijau zaitun. Mereka tertawa kecil sebelum duduk di pojok ruangan. Nyaris tak melihat ke arahku yang berada di dekat jendela. Jantungku berdegup kencang. Aku refleks menunduk, berharap tak terlihat. Tapi di saat bersamaan, rasa ingin tahu menelanku bulat-bulat. Siapa perempuan itu? Mereka terlihat nyaman. Bayu tampak lebih rileks daripada biasanya. Bahkan wajahnya yang akhir-akhir ini sering murung, tampak cerah saat berbicara dengan perempuan itu. Aku tak bisa diam. Aku mengangkat telepon dan mengetik pesan. Kamu di mana? Layar ponsel Bayu menyala. Ia melihat layar, dan aku melihat bagaimana senyumnya sedikit mengendur. Ia membalas. Lagi meeting sama relasi kerja. Kenapa? Relasi kerja? Aku menggigit bibir. Darahku berdesir. Entah mengapa, rasa sakit yang dulu sempat tenang itu mendadak bergemuruh lagi. Aku berdiri pelan dan berjalan ke arah mereka. Bayu belum melihatku. Tapi perempuan itu, ya, ia melihatku lebih dulu. Matanya menatapku sebentar, lalu menoleh pada Bayu dan berkata sesuatu. Bayu berbalik. Matanya membelalak saat melihatku. Ratri. Aku menatapnya tanpa senyum. Hai. Maaf mengganggu meeting relasi kerja, ya. Perempuan di sebelahnya tersenyum kikuk dan berdiri. Maaf, saya Novi, partner legal di kantor Bayu. Kami tadi diskusi soal perjanjian klien. Aku mengangguk pelan. Saya Ratri, istrinya. Bayu berdiri. Rate, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku nggak mikir apa-apa. Potongku cepat. Aku cuma lewat. Dan sekarang aku sudah tahu. Aku berbalik dan pergi sebelum air mata mengkhianati wajahku. Bukan karena cemburu, tapi karena luka itu masih terlalu segar. Kepercayaan itu masih terlalu rapuh. Dan pemandangan barusan menghancurkan tembok kecil yang baru mulai kubangun. Bayu pulang malam itu, menemuiku di ruang kerja kecil yang baru kubuat di pojok kamar. Aku tahu kamu marah, katanya. Suaranya pelan. Aku tak menatapnya. Aku bukan marah. Aku lelah. Aku capek terus merasa jadi pengawas dalam rumah tanggaku sendiri. Bayu mendekat. Aku nggak bohong. Novi memang rekan kerja. Aku lupa bilang karena aku pikir kamu nggak akan keberatan. Karena aku bukan cinta pertamamu, maka aku harus terbiasa jadi cinta yang selalu memaklumi. Bayu terdiam. Ucapanku mungkin berlebihan, tapi itulah luka yang sedang bicara. Aku sudah mencoba, Bayu.
Aku menemuimu di setengah jalan. Tapi kamu masih terlalu nyaman hidup dengan kebiasaan lama. Menyimpan, menyembunyikan, mengira aku akan mengerti tanpa kamu menjelaskan. Ia terduduk di lantai, kepalanya tertunduk. Aku nggak mau kehilangan kamu, Erate. Aku menatapnya. Maka jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan kamu. Dan untuk pertama kalinya, Bayu menangis di hadapanku. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia sadar. Luka yang ia timbulkan tak cukup disembuhkan dengan janji atau perhatian, tapi dengan keberanian untuk berubah sepenuhnya. Aku tidak langsung memaafkan. Tapi malam itu, kami bicara lebih panjang dari yang pernah kami lakukan selama bertahun-tahun. Tentang luka, tentang harapan, tentang bagaimana kami bisa belajar mencintai ulang dari nol. Tapi tak ada cinta yang benar-benar dimulai dari nol jika masa lalu masih tersisa di sudut-sudut pikiran, menunggu celah untuk menyelinap masuk. Dan malam itu, setelah percakapan panjang penuh air mata, aku tahu meski Bayu telah berjanji untuk berubah, aku tak bisa lagi mencintai seperti dulu. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena aku mulai belajar mencintai diriku lebih dari sekadar peran sebagai istrinya. Hari-hari berlalu tanpa pertengkaran, tapi juga tanpa kehangatan. Kami hidup berdampingan, seperti dua orang yang sepakat untuk tinggal dalam rumah yang sama, namun hati masing-masing belum benar-benar pulang. Hingga suatu malam, sebuah panggilan dari Dara, anak sulung kami, mengubah semuanya. "Mah, kamu sama ayah kenapa sih akhir-akhir ini?" Aku nelpon ayah tadi. Dia jawabnya singkat banget. "Kamu juga?" Jawab aku cuma, "Ok, doang. Kalian bertengkar." Aku tercekat. Aku lupa. Anak-anak selalu bisa merasakan sesuatu, bahkan tanpa diberitahu. Mereka bukan bodoh. Mereka hanya terlalu menghargai untuk ikut mencampuri. Aku mencoba meredam suara. "Kami baik-baik aja, sayang." "Kamu yakin?" Suara Dara terdengar ragu. "Kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu kayak dulu waktu ayah sempat kehilangan kerja terus nggak bilang ke kita?" Aku memejamkan mata. Aku tak ingin mewariskan luka ini pada anak-anakku. Aku tak ingin Dara tumbuh menjadi perempuan yang menerima luka sebagai bagian dari cinta. Aku udah cukup besar. Kalau ada apa-apa, ngomong ya." Setelah panggilan itu, aku duduk dalam gelap. Lalu, seperti tersengat sesuatu, aku berjalan ke kamar Bayu dan menyalakan lampu. Ia sedang membaca buku, tapi saat aku masuk, ia langsung menutupnya dan menatapku. "Aku mau kita bicara. Tapi kali ini, tanpa penyangkalan, tanpa pura-pura, tanpa kalimat. Aku nggak bermaksud gitu." Bayu menatapku lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Oke. Aku pengen tahu, jujur, sejak kapan kamu sadar kamu belum selesai sama Nadia?" Ia menunduk, menghela napas. Lalu, tanpa menutupi apapun, ia mulai bicara. "Aku baru benar-benar sadar waktu kita ulang tahun pernikahan ke-18. Waktu itu kita makan malam di restoran Jepang yang kamu suka. Kita kelihatan bahagia. Anak-anak juga hadir. Tapi malamnya, aku mimpi tentang Nadia. Bukan mimpi aneh. Cuma mimpi dia duduk di bangku taman kampus, sambil baca buku. Seperti dulu. Dan waktu aku bangun, aku sadar ingatan itu terlalu kuat untuk disebut kenangan lewat. Aku mendengarkan, tanpa menyela. Tapi aku juga sadar aku nggak mau ke sana. Aku cuma belum benar-benar mengubur. Dan mungkin, karena kita jarang bicara soal hati selama ini, aku juga gak pernah punya tempat buat buang rasa itu." Ia menatapku lagi. "Aku nggak tahu bagaimana rasanya disandingkan dengan orang yang nggak pernah ada dalam hidupmu. Tapi aku tahu betul, rasa bersalah itu nggak pernah hilang. Dan ketika kamu baca surat itu, aku merasa kamu akan pergi." "Aku nggak pergi, tapi aku terluka. Sangat," jawabku pelan. Bayu mengangguk. "Aku tahu. Dan aku capek harus mengerti kamu terus. Bayu, selama ini aku pikir kita seimbang. Tapi ternyata, aku yang banyak mengalah. Aku yang sering diam saat kamu tutup diri.
Aku yang bangun malam-malam ngurus anak waktu kamu lembur. Aku yang nahan sakit saat kamu berubah dingin tapi tetap pura-pura semuanya baik-baik aja. Kali ini, air mata jatuh di pipiku. Tapi aku tidak mengusapnya. Kamu pikir aku nggak punya pilihan lain? Kamu pikir aku nggak pernah bertanya, kenapa aku tetap di sini? Bayu menangis. Perlahan. Suaranya parau. Aku takut kamu ninggalin aku. Erate. Aku terlalu egois untuk lihat kamu butuh didengarkan juga. Aku menggeleng. Yang aku butuhkan bukan cuma untuk didengarkan. Aku butuh kamu memilih aku. Bukan karena kamu merasa aku pantas. Bukan karena aku ibu dari anak-anakmu. Tapi karena kamu memang memilih aku dengan sadar. Dengan penuh cinta. Dengan sepenuhnya. Ia terdiam lama. Lalu berkata, aku pilih kamu. Dan aku akan terus memilih kamu. Bahkan jika kamu nggak percaya lagi sama aku. Aku berdiri. Kalau gitu, buktikan. Bukan hari ini. Bukan besok. Tapi setiap hari. Mulai sekarang. Karena cinta itu bukan kata-kata. Tapi pilihan yang kamu ulang terus tiap hari. Sama seperti rasa sakit yang kutelan tiap kali mengingat kamu pernah membandingkan aku dengan dia yang bahkan bukan bagian dari hidup kita lagi. 2 bulan kemudian, hidup kami berubah. Bayu mulai ikut terapi pernikahan bersama. Kami bicara tiap minggu dengan konselor. Kadang kami menangis. Kadang kami marah. Tapi pelan-pelan, kami belajar melihat satu sama lain sebagai 2 manusia yang pernah saling melukai dan tetap memutuskan untuk sembuh bersama. Aku terus menulis. Naskah-naskah pendekku mulai dimuat di media online. Komunitas penulisku berkembang. Aku punya kehidupan yang tak lagi berputar hanya pada peran domestik. Dan Bayu? Ia berhenti menyimpan hal-hal. Ia mulai membawa cerita kecil ke meja makan. Tentang kerjaan. Tentang klien. Bahkan tentang hal sepele seperti kopi yang tumpah di laptopnya. Tapi yang paling penting, ia mulai bertanya balik. Kamu gimana hari ini? Mungkin cinta tak selalu datang dengan dramatis. Tak selalu kembali dengan parade dan bunga mawar. Kadang ia pulang dalam bentuk tangan yang mencuci piring tanpa diminta. Atau dalam bentuk kalimat. Aku udah baca artikelmu. Aku bangga banget. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun merasa dipilih. Bukan karena tak ada pilihan lain. Tapi karena akhirnya, kami memilih satu sama lain. Bukan dari awal, tapi dari tempat yang paling rapuh. Dari tempat yang paling jujur.